Ya, pemirsa, pemerintah telah meresmikan produksi perdana tambang batubara bawah tanah pertama di Indonesia milik PT Sumber Daya Energi di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Dan tambang batubara bawah tanah ini nantinya akan memproduksi sebanyak 20 juta ton batubara per tahun. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah meresmikan produksi perdana tambang batubara bawah tanah pertama milik PT Sumber Daya Energi di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Perusahaan tambang bawah tanah yang terafiliasi dengan Kinva Group Limited ini rencananya akan produksi batubara hingga mencapai 20 juta ton per tahun. Dengan demikian menjadi perusahaan pertambangan batubara pertama dan terbesar di Indonesia yang menggunakan metode tambang bawah tanah. Pemerintah juga menerapkan kewajiban bagi perusahaan pemilik tambang bawah tanah untuk menerapkan kaidah pertambangan yang baik dan benar, serta pemenuhan atas kewajiban penerima negara dan lingkungan, baik reklamasi dan pasca tambang. Selain itu, mewajibkan transfer teknologi dan keahlian dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia, dengan tetap mengutamakan tenaga kerja lokal. PTSD juga diwajibkan untuk melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar tambang. Kinva Group telah menanamkan investasi sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat atau setara 4,6 triliun rupiah untuk membangun kawasan tambang batubara bawah tanah SD1 dari 3 lokasi tambang SD yang direncanakan. Nilai investasi akan terus bertambah seiring dengan rencana pembangunan tambang SD2 dan SD3 yang didesain untuk memproduksi masing-masing sebanyak 10 juta ton batu bara per tahunnya. Sementara itu, Badan Energi Internasional menyebutkan penggunaan batu bara global diperkirakan akan mencapai rekor tertinggi di tahun 2023 akibat tingginya permintaan di negara-negara berkembang. Permintaan batu bara meningkat 1,4% melebihi 8,5 miliar ton untuk pertama kalinya. Seiring penggunaan di India dengan pertumbuhan 8% dan Tiongkok naik 5%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini terkait dengan tambang batubara bawah tanah pertama di Indonesia. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Sinadia. Beliau adalah Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI. Ya, halo selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi Pak Pras, terima Ya, kasih. terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita cermati ada baru beroperasi lah dan sudah diresmikan oleh pemerintah tambang batubara bawah tanah pertama di Indonesia begitu yang ada di Kalimantan. Anda melihat bagaimana? Kalau kita akan review terlebih dahulu industri dari pertambangan batubara di Indonesia saat ini sudah seperti apa nih Pak? Ya, kalau kita melihat di tahun 2023 ini dari berbagai sisi, ya dari sisi penerimaan negara, tentu ini juga positif, ya. Oke. Kemudian juga harga juga relatif masih lebih kuat, ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan 2022 tentu berbeda karena 2022 itu adalah menurut kami sebuah tahun yang eksepsional, ya, di mana Baik. harga tinggi luar biasa dan kemungkinan era tersebut tidak akan kembali, sehingga memang meskipun tren harga di 2023 ini menurun, tapi secara umum positif. Negara tentu ada berkurangnya sedikit penerimaan negara, kemudian juga perusahaan-perusahaan juga kinerjanya juga sedikit menurun seiring dengan menurunnya harga. Namun kalau kita lihat di tingkat produksi sejauh ini cukup positif, ya, malah sudah melebihi target produksi yang ditetapkan oleh pemerintah, bahkan bisa mencapai 740 atau 750 juta ton mungkin, ya, di 2023 ini. Kemudian kalau membahas mengenai kinerja industri batubara di 2023, selain tadi saya sampaikan produksi, kemudian harga, permintaan juga masih cukup kuat, ya, data dari AIE juga menunjukkan hal yang sama. Yang menjadi catatan juga adalah semakin tingginya biaya operasional produksi dari perusahaan. Selain biaya operasional itu dari faktor kenaikan fuel cost, kemudian biaya stripping ratio itu tambang itu makin ke dalam, ya, makin ke dalam, cost-nya makin besar, kemudian kenaikan beban biaya akibat regulasi seperti misalnya kenaikan tarif royalti yang berlaku di 2022 kemarin sampai 2023 juga, ya, dirasakan dampaknya, dan juga ada aturan mengenai DHE yang menyulitkan perusahaan mengelola arus kas dan lain-lain. Ini yang membuat tahun 2023 ini dari sisi harga masih cukup positif, namun dari sisi cost itu bebannya makin berat bagi industri.
Oke, itu dia update terbaru ya terkait dengan kondisi ataupun industri batu bara di Indonesia. Dan pekan ini kita tahu pemerintah sudah meresmikan ini operasional tambang batu bara bawah tanah pertama di Indonesia yang berlokasi di Kota Baru, Kalimantan. Anda melihat bagaimana dengan kondisi seperti ini? Apakah akan menambah lagi daya saing, kemudian pasokan juga batu bara Indonesia tentunya begitu dengan kehadiran tambang batu bara bawah tanah pertama di Indonesia ini, Pak Hendra? Ya, kita ini melihat hal yang positif, ini berita yang menggembirakan ya, Hmm. karena pertama kali secara historis ini sejarah tambang batu bara yang besar, meskipun kita ketahui dulu di Ombilin beberapa ratus tahun yang lalu juga udah ditemukan ya tambang bawah tanah. Ini suatu hal yang positif dan juga menunjukkan ke publik bahwa Indonesia ini sangat kaya dengan potensi mineral dan batu bara. Keterdapatan batu bara Indonesia itu umumnya di permukaan, dan kita juga punya potensi di beberapa daerah tambang-tambang bawah tanah seperti yang tadi saya sampaikan di Sumatera Barat, dan ini yang baru diluncurkan di Kalimantan Selatan. Ini menunjukkan bahwa Indonesia potensinya besar, dan peluang ke depannya mengenai pengembangan tambang batu bara bawah tanah ini bisa menjadi salah satu peluang ke depan, karena kalau kita melihat bahwa tantangan dari industri penambang batu bara ini dari segi lingkungan, dan kalau kita lihat tambang bawah tanah ini secara lingkungan ini lebih friendly dibanding tambang. Nah, sehingga kami melihat ini hal yang positif dan Hmm. dapat memperkuat uh, uh, produksi batu bara nasional untuk memenuhi ekspor maupun domestik. Nah, lantas bisa Anda jelaskan seperti apa sih Pak Hendra perbedaan tambang batu bara bawah tanah begitu ya dengan tambang batu bara yang konvensional atau di permukaan? Ya, tentu saja yang mempengaruhi keputusan untuk mengelola tambang bawah tanah maupun tambang terbuka, tentu saja ketersediaan cadangan ya di permukaan, di bawah tanah. Oke. Kemudian ekonomis ya, kepentingan paling utama adalah keekonomian, yang mana paling ekonomis untuk diusahakan. Nah, kebanyakan memang di struktur tambang di Indonesia itu keterlibatan cadangan kita itu banyak di permukaan, sehingga lebih ekonomis sih untuk ditambang bagi batu bara yang terdapat di permukaan, karena kosnya lebih rendah, udaranya di luar, dan juga faktor keselamatan kerjanya lebih bisa ditekan. Namun kalau tambang bawah tanah juga tentu memiliki keunggulan ya, antara lain ya tambang bawah tanah lebih secara lingkungan juga relatif lebih friendly ya, bisa lebih tidak dibandingkan dengan tambang terbuka yang kalau kita Oke. lihat bahannya sangat lebar, kemudian nanti akan menimbulkan dampak lingkungan dengan lubang-lubang tambang. Namun kalau tambang bawah tanah itu lebih lingkungan lebih friendly, kemudian juga stripping rasio ini tidak terbatas ya, karena dia akan ke dalam terus, sehingga dari sisi itu menguntungkan. Namun tentu cost ini cukup besar, dan Hmm. juga faktor keselamatan kerja ini yang menjadi tantangan ke depannya. Oke, dan kita tahu tambang batu bara bawah tanah milik PT Sumber Daya Energi yang terafiliasi Senwa Group Limited ini juga rencananya akan memproduksi batu bara sebanyak 20 juta ton per tahun. Apakah ini akan bisa menjadi booster pendorong ekspor batu bara Indonesia yang kita tahu juga sudah menguasai pasokannya 50% di pasar global sejak Januari sampai dengan Oktober 2023 ini, Pak Hendra? Nah, tentu kalau kita melihat mengenai kehadiran PT SDE dengan diperkirakan, saya nggak tahu persisnya Ya, di angka 20 juta itu kapan akan tercapai, tentunya bertahap ya, di yes, tahun betul. pertama, tahun berikutnya, dan di tahun tertentu nanti akan mencapai titik optimal 20 juta. Memang ini agak-agak tricky juga kalau Yes. meresponnya. Dalam satu sisi kita lihat kondisi yang saya sampaikan tadi, produksi batu bara kita cukup tinggi di tahun ini, Oke. rekor ya. Demand juga meningkat, namun overall kalau kita lihat global thermal seaborne ya, pengapalan batu bara lewat lewat laut, itu kondisi globalnya memang oversupply ya. Tambang di Indonesia, produksi Indonesia meningkat, Australia, bahkan di negara-negara importir batubara besar, produsen batubara besar seperti Tiongkok dan India, itu output kapasitas produksinya juga meningkat. Jadi overall Hmm. kondisi batubara dunia ini oversupply yang berpengaruh terhadap harga yang terus turun di 2023. Nah, kehadiran dari PT SDE menambah produksi tentu saja dari sisi supply kita akan makin besar ke depannya. Sementara demand meskipun
di 2023 ada peningkatan, tapi dia rata-rata peningkatan global thermal seaborne coal itu relatif tipis ya, 2% paling tinggi atau bahkan pernah mencapai 3%. Jadi demand juga masih tetap bagus, tapi tidak diimbangi lebih kecil dibanding supply. Nah ini yang tapi tentu saja kehadiran PT SDE mereka telah mempertimbangkan ya dengan pasarnya, mungkin dengan afiliasi dengan grup penambangan dari China, mereka mungkin mempunyai akses terhadap buyer di Tiongkok. Ya, baik, lantas dari mana kalau kita lihat produktivitas ini dampaknya terhadap pasokan dan pangsa pasar batubara di pasar domestik dengan memang tadi Anda katakan di global saja kondisinya sudah mulai oversupply begitu Pak? Iya, tingkat produksi kita di tahun ini bisa melewati 750 atau mencapai 750 juta ton ya. Tahun lalu kita hanya 663 juta ton. Kemudian sementara peningkatan demand global overall itu rata-rata 1,5 sampai 2%. Sementara peningkatan produksi bisa sampai hampir mencapai 10%. Nah ini yang jadi concern ya. Dalam negeri juga ada peningkatan, tentu saja pemerintah menargetkan di tahun 2024 ini target produksi diperkirakan 710 juta ton. Kemudian juga domestiknya itu 220 juta ton. Nah ini kita masih melihat di 2024 kondisi pasar masih oversupply ya, karena pengajuan RKB ini masih dalam proses oleh pemerintah. Tapi rasanya dengan melihat tingkat produksi 2023 yang luar biasa tinggi, saya kira di 2024 juga kondisi juga masih tinggi tingkat produksi, ditambah dengan kehadiran dari PT SDE ini, sehingga overall itu kita masih mengalami kondisi pasar oversupply di 2024, bahkan bisa berlanjut di 2025. Oke, itu dia menarik kalau kita lihat dari sisi perkembangan harga batu baranya sendiri yang turun 62,94% ini secara tahunan menjadi 126,8 dolar Amerika per metric ton di bulan November 2023. Apakah penurunan ini masih akan terus berlanjut atau tidak? Mengingat juga ada satu lembaga yang mempredisikan justru peningkatan ataupun permintaan tertinggi dari batu bara global terjadi di tahun 2023. Ditahan dulu jawabannya. Pak Hendra, kita akan jeda sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan realisasi dari produksi batu bara. Ini kita lihat rentangnya tahun 2018 sampai dengan Desember 2023, data dari MODI Kementerian SDM. Realisasi untuk produksi batu baranya terus menunjukkan tren kenaikan ya. Tercatat di tahun 2023 ini per Desember, pertengahan Desember tepatnya begitu, mencapai 734,04 juta ton untuk realisasi produksi batu bara. Memang belum sampai dengan akhir tahun. Kemudian berikutnya kita lihat untuk realisasi ekspor batu baranya. Dari tahun 2018 sampai dengan 2023 kita lihat tercatat paling tinggi ya itu di tahun 2019 454,5 juta ton. Kemudian di tahun 2023 ini pertengahan Desember kurang lebih 371,55 juta ton. Dan selanjutnya untuk realisasi DMO batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ini lihat perkembangannya dari tahun 2018 sampai dengan 2023. Pertengahan Desember ini 215,8 juta ton itu di tahun 2022, kemudian di tahun 2023 ini baru mencapai 71,06 juta ton. Nanti kita akan update lagi begitu data ini kepada Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif APBI. Baik, Pak Hendra, kita akan lanjutkan kembali. Berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, realisasi batu bara, kemudian ekspornya ini, Anda melihat kinerjanya sesuai dengan harapan dari teman-teman pelaku usaha ataupun industri batu bara sendiri atau bagaimana nih Pak? Iya, kalau pertanyaannya sesuai dengan harapan tentu saja kita harus memilah-milah ya. Ya. Sesuai harapan berarti apakah target produksi dari masing-masing perusahaan itu dicapai apa tidak. Nah kalau lihat angka realisasi produksi kita di 2023 saat ini targetnya kan 694,5 juta ton. Nah sekarang sudah mungkin 720 atau 730 juta ton, berarti secara umum
apa yang diharapkan oleh perusahaan-perusahaan itu tercapai ya, dari sisi produksi. Yes. Gitu. Tapi yang saya sampaikan tadi kalau berbicara kinerja, tentu saja produksi itu adalah satu hal. Kemudian yang lain adalah dari kinerja keuangan yang tentu saja dipengaruhi oleh cost. Ya. Jadi memang cost dan produksi ini sangat-sangat menjadi faktor yang menentukan dari sisi kinerja. Jadi secara overall memang tingkat produksi sesuai dengan diharapkan karena dia lebih meningkat dan bahkan ini juga kenaikan ini dari revisi RKB yang disampaikan oleh perusahaan-perusahaan di pertengahan tahun. Oke. Kemudian dari realisasi ekspornya sendiri bagaimana yang sudah mencapai 371,55 juta ton? Ya, dengan kenaikan produksi berarti realisasi ekspor dan juga serapan domestik juga cukup tinggi ya karena ekspor juga meningkat ya dan bahkan kita lihat tadi peningkatan demand dari Tiongkok. Saya juga baru pulang hari Jumat lalu ada conference di Xiamen juga kita melihat masih tinggi potensi permintaan dari Tiongkok terhadap batubara Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Sehingga kami melihat memang pasar ekspor kita masih terus bagus ya. Kemudian juga domestik terus mengalami peningkatan. Namun mungkin tadi kalau melihat data di DMO itu nampaknya belum terupdate juga. Kelihatannya biasanya sih di akhir tahun nanti setelah selesai data-data masuk baru dapat terupdate. Tapi kalau kita mencermati konsumsi dalam negeri, salah satu indikator adalah ketersediaan supply atau stok di PLN. Yeah. Sejauh ini kami belum mendapatkan adanya laporan mengenai potensi kelangkaan, jadi rata-rata hari operasi itu HOP yang ditentukan oleh PLN 20 hari sejauh ini masih terpenuhi. Karena di luar DMO tentu saja pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan untuk memenuhi beberapa PLTU yang menurut pemerintah ini memiliki potensi kurangan pasokannya agak dalam kondisi yang perlu disupport dan itu udah berjalan juga sehingga data-data penugasan tersebut yang jumlahnya cukup banyak ini belum terrefleksi dalam data MODI terkait dengan DMO di 2023 yang disampaikan tadi. Oke, lantas bagaimana dengan pergerakan harga batu baranya sendiri? Tadi saya sudah sampaikan begitu 62,9% secara tahunan ini mengalami penurunan batu bara begitu dari di bulan November ini menjadi sekitar 126,8 dolar Amerika per metrik ton ini Pak Hendra. Benarkah demikian? Kemudian apakah potensinya masih akan terus berlanjut atau bagaimana? Iya, kalau kita bandingkan dengan year on year 2022 tentu berbeda sekali ya. Harga di 2022 sangat eksepsional ya. Itu di luar terjadi dalam beberapa puluh tahun ya. Nah kalau kita dibandingkan dengan 2020 yang lalu itu harga rata-rata kan di bawah 60 dolar per ton ya. 3 tahun yang lalu itu di bawah 60 dolar per ton. Kemudian di 2021 dia mulai meningkat 125 rata-rata ABA, terus di 2022 itu 267 kalau salah ya, rata-rata sekarang udah 130, 140. Nah memang terjadi penurunan, cuman kalau kita bandingkan dengan 2021 itu masih harga hampir comparable dengan 2021 lah ya, kita nggak bisa bandingkan dengan 2022. Namun yang sekali lagi yang saya ingin sampaikan dari perspektif pelaku usaha, harga kita melihat masih cukup bagus ya, positif, namun cost yang terus meningkat. Ini yang kalau harga turun lagi di titik-titik tertentu itu ada beberapa perusahaan yang biaya produksinya nanti akan bisa melebihi harga jual. Nah ini yang kita khawatirkan. Kalau dengan harga yang proyeksi ke depan ya mudah-mudahan dengan meningkatnya permintaan yang kita masih lihat masih cukup kuat di beberapa negara, harga mungkin masih di level yang hampir sama di 2023. Namun sekali lagi overall ini kondisi pasar masih menunjukkan oversupply dengan tingginya produksi, sementara permintaan meskipun ada peningkatan tapi tidak setinggi untuk menyerap seluruh produksi. Baik, nah kita kembali lagi ke
tambang batu bara bawah tanah begitu, di mana pemerintah sudah mewajibkan beberapa poin begitu ya kepada pemilik dan juga operasional dari tambang bawah tanah batu bara tadi, yaitu untuk menerapkan kaidah pertambangan yang baik dan benar, memenuhi atas kewajiban penerimaan negara dan lingkungan, baik reklamasi dan juga pasca tambang. Kemudian juga pemerintah mewajibkan perusahaan untuk melakukan transfer teknologi dan juga keahlian dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia dengan tetap mengutamakan tenaga kerja lokal. Tanggapan dari Pak Hendra bagaimana? Karena kan memang ini baru pertama kali, tentu teknologinya akan berbeda sehingga benar-benar akan memberikan nilai tambah bagi pekerja lokal atau pekerja Indonesia ini. Iya, saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah ini positif ya. Berbagai aspek tadi yang diharapkan oleh pemerintah dari tambang bawah tanah tadi, tentu saja pertama adalah memastikan keselamatan kerja penambangan ini terjaga, dan pemerintah juga terus mensosialisasikan mengenai good mining practices. Nah, dalam konteks tambang bawah tanah ini yang pertama memang ya. Tapi kalau kita lihat memang agak berbeda dengan mineral. Kalau kita lihat di tambang bawah tanah mineral yang lain, misalnya di Freeport, itu tingkat keselamatan kerjanya juga bagus, dan ini selain memang teknologi dan pengalaman dari perusahaan, ini tidak lepas dari supervisi pembinaan dari pemerintah. Nah, kami memang menaruh harapan besar untuk tambang bawah tanah batubara yang pertama ini, pemerintah dengan ekspertis dan juga dengan konsistensi untuk melakukan pengawasan dan pemindahan, kita harapkan tingkat keselamatan kerjanya cukup terjaga. Dan juga grup perusahaan ini juga terafiliasi dengan penambang kelompok usaha dari Tiongkok yang memang sangat terkenal dengan keahlian di tambang bawah tanah. Sekitar 80% hampir 80% dari produksi batu bara di Tiongkok itu dihasilkan dari tambang-tambang bawah tanah. Jadi teknologi mereka memiliki ya, itu saja mereka sudah mempersiapkan dengan detail dan ditunjang dengan pengawasan dari pemerintah ya yang cukup positif selama ini, dan kita harapkan bisa terjaga keselamatan kerja. Baik, Pak Hendra, terakhir optimisme Anda terhadap masa depan industri batu bara Indonesia? Kalau melihat masa depan, kita masih cukup optimis ya. Dalam 1-2 dekade ini kita memang nanti ke depan akan ada penurunan, tapi dengan saya kira tingkat pertumbuhan masih akan tinggi. Kalau IEM menyampaikan bahwa 2023 yang tertinggi, saya rasa masih akan berlanjut ya di 1-2 tahun ke depan, masih tinggi, dan harga juga diperkirakan masih cukup positif. Namun yang paling penting memang adalah menjaga bagaimana biaya operasional cost-nya ini bisa lebih ditekan. Nah, ini kita harapkan ke depan dengan pemerintah, regulasi, kebijakan yang akan diterbitkan ini sedapat mungkin memperhatikan hal tersebut. Kita lagi menunggu juga skema pungut salur dana kompensasi batu bara melalui skema mitra instansi pengelola atau MIP, ini yang kita lagi tunggu ya. Kita harapkan sih nanti skema ini tidak jadi beban tambahan lagi, karena perusahaan juga sangat-sangat tertekan dengan arus kas, apalagi ada DHE tadi ya, aturan DHE. Nah, baik, berarti memang tantangannya cukup lumayan banyak begitu kalau kita melihat ke depan ya untuk industri batu bara di Indonesia begitu. Dari beberapa hal tadi yang Anda katakan, ada lagi mungkin penghutan-penghutan begitu yang akan diterapkan. Tapi semoga nanti ada win-win solution begitu ya Pak Hendra ya, sehingga tidak memberatkan juga nih dari pelaku usaha. Sementara pemerintah pun sesuai dengan harapan di sisi pendapatan negara tentunya. Baik Pak Hendra, terima kasih banyak atas waktu dan seri yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Hendra, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.